Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis yang ke-8 halaman 22. Hadis yang ke-8 halaman 22. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mendasar gitu ya, untuk menjadikan seseorang itu bisa terpelihara darah dan hartanya, atau merupakan hadis yang paling mendasar yang di dalamnya berisi tentang sesuatu yang tidak ada sedikit pun alasan gitu ya, bagi kita umat Islam untuk meninggalkannya gitu. Nah, di hadis ini dikatakan an ibni Umar, nah, atau bisa juga membacanya an ibni Umar, tetapi dikarenakan ini nunnya sukun maka nunnya diaktifkan, kemudian alifnya diabaikan. Jadi kalau dipisah begini, an ibni Umar. Kalau diwasol disambung jadi an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab, itu seorang anak yang rajin bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk membawa gitu ya, anak-anak kita ke majlis dzikir, ke majlis taklim, seperti halnya yang sering dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap putranya yaitu Ibnu Umar. Makanya di sini radhiyallahu anhuma. Nah, itu mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya. Kalau satu radhiyallahu anhu, nah kalau dua radhiyallahu anhuma. Karena di sini sebetulnya kalau ditulis semuanya, di situ ada Umar bin Khattab kemudian Ibnu Umar. Jadi begini aslinya itu, an Umar bin Khattab an Ibni Umar, nah, baru radhiyallahu anhuma. Cuman hadis arba'in ini kan sebuah kumpulan hadis, nah, yang sanadnya itu oleh penulisnya itu diringkas gitu. Kenapa diringkas? Untuk memudahkan kita memahami hadis ini. Jadi jalur ininya apa ya, mata rantainya ya, istilahnya itu sanadnya itu banyak yang dihilangkan gitu. Nah, seperti di sini sebetulnya ada Umar bin Khattab, nama Umar bin Khattab cuma nggak dimunculkan. Jadi an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau
dan juga kepada ayahnya Umar bin Khattab. Anna sesungguhnya, ini menurut Ibnu Umar nih, anna sesungguhnya. Kenapa anna enggak inna? Nah, karena ini kan ada di tengah-tengah pembicaraan. Kalau di awal pembicaraan itu inna. Jadi anna sesungguhnya Rasulullah. Nah, kenapa lamnya di fathah? Karena ada anna gitu. Kalau nggak ada anna itu jadi Rasulullah. Karena ada anna jadi Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda itu. Jadi Ibnu Umar itu menginformasikan kepada kita melalui hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini informasi atau hadis yang disampaikan melalui Ibnu Umar ini sangat akurat, Pak. Sangat bisa diterima. Karena beliau kan setiap hari bermajlis dengan Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, menuntut ilmu bersama Rasulullah. Sehingga ketika beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu orang bisa mempercayainya gitu. Seperti beginilah, ada di antara bapak-bapak itu yang selalu sholat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin gitu. Selalu mengikuti kajian hadis, kajian tafsir di Masjid Al-Muhajirin. Orang-orang tahu gitu. Nah, maka ketika Bapak mengatakan bahwa sesungguhnya Muhaimin mengatakan begini, nah itu, orang akan percaya. Kenapa? Karena orang lain tahu bahwa namanya Pak Ian itu selalu hadir gitu. Tetapi beda lagi, Pak, ketika ada orang mengatakan dia nggak pernah ke Muhajirin atau kadang-kadang lah belang betong, sholatnya ke Muhajirin belang betong, apalagi menuntut ilmunya, lalu mengatakan sesungguhnya Muhaimin mengatakan, itu kurang dipercaya beritanya itu, Pak. Karena dia jarang ke Muhajirin gitu. Nah, Ibnu Umar itu selalu hadir di Masjid Nabawi ini ya. bukan di Masjidil Haram, Pak. Di Masjid Nabawi. Karena beliau bertemu dengan Rasulullah itu di saat usianya masih kanak-kanak, yaitu di Masjid Nabawi. Nah, beliau mengatakan begini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah itu? Umirtu. Nah, ini kata kerja pasif ini, fi'il madi majhul. Asalnya itu amaro. Nah, kalau bentuk aktifnya amaro, kalau umiro itu pasif. Artinya fa'ilnya yang menyuruhnya tidak dimunculkan. Nah, yang tentu pasti ada siapa yang menyuruhnya, ya Allah gitu, Pak. Jadi tu'nya itu domir, Pak. Tu'nya itu domir untuk anak itu teh. Jadi kalau dibahasakan mudah begini, umiro anak gitu. Umir tu, aku diperintahkan, kata Rasulullah. Siapa yang memerintahkan? Kan tidak ada yang memerintahkan Rasulullah, terlebih dalam urusan agama, kecuali hanya Allah itu. Semua yang dilarang dan diperintahkan oleh Rasulullah itu merupakan larangan dan perintah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku diperintahkan untuk uqatila, untuk memerangi gitu kan.
Jadi qatala itu bisa memerangi, bisa juga puncaknya itu untuk membunuh gitu. Walaupun tentu bertahap lah, bertahap dalam penerapannya itu. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi an-nasa manusia, hatta sehingga yashhadu mereka bersaksi, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga mereka itu bersaksi. Nah, hatta ini harful ghoyah, Pak. Harful ghoyah itu huruf yang menunjukkan sebuah tujuan. Artinya kalau tujuannya sudah tercapai, maka perintah memerangi itu berhenti gitu. Tapi kalau tujuannya belum tercapai, maka perintah memerangi itu tidak berhenti. Itu harful ghoyah, itu hatta. Jadi hatta sehingga yashhadu mereka bersaksi. Di sini ada dua kesaksian atau yang disebut dengan syahadatain, Pak. Sehingga mereka manusia itu bersaksi, satu, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang wajib diagungkan kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang wajib dicintai kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang wajib diminta pertolongan kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang wajib menetapkan hukum kecuali hanyalah Allah. Itu syahadat yang pertama, Pak. Yang kedua, wa anna, dan sesungguhnya Muhammadan, Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah, adalah nabi dan rasul Allah. Nih kalau ada anak, Pak, kata sesudah anak, kata pertama harus fathah, kata kedua harus dhamma. Makanya nih kata Muhammad itu di fathah, wa anna Muhammadan. Sementara kata rasulunya, rasulu itu di dhamma, enggak di fathah, Pak. Jadi kalau ada anak, begitu kerja anak itu enggak bisa wa anna Muhammadun Rasulullah, enggak bisa. Harus wa anna Muhammadan baru rasulu. Nah, lu itu Rasulullah. Itu penting. Jadi kalau kita baca Quran nih, Pak, terus lupa gitu, lupa. Ini harokatnya fathah, dhamma, apa kasroh gitu. Nah, dengan ingat oh ada anak nih, berarti kalau ada anak wa anna Muhammadan fathah, sesudahnya dhamma rasulu, nggak boleh rasul atau rasuli, Pak. Nah gitu. Jadi betulnya belajar bahasa Arab itu membantu kita untuk membaca Al-Quran, manakala barangkali kita lupa gitu. Nah, ini adalah persyaratan pertama, Pak. Persyaratan pertama dan utama seseorang itu terpelihara darah dan hartanya. Jadi kalau orang nih sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekalipun dalam perang nih, Pak, dalam perang. Jadi kalau orang dalam perang nih, katakanlah pasukan kaum muslimin berperang dengan orang kafir, lalu orang kafirnya itu kalah, terdesak, kemudian mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka orang pasukan kaum muslimin tidak boleh, Pak, membunuhnya, karena mereka telah berikrar 2 kalimat syahadat.
Jadi dengan adanya ikrar 2 kalimat syahadat itu tandanya mereka itu menyerah gitu Pak. Tandanya mereka itu takluk gitu. Walaupun tentu harus ada kehati-hatian juga di situ. Bisa jadi eta mengucapkan 2 kalimat syahadatnya siasat saja. Tetapi yang jelas secara hukum asal tidak boleh dibunuh mereka itu. Kecuali barangkali nanti ada tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu hanya siasat saja atau hanya strategi saja untuk menjebak kita umat Islam. Cuman hukum asalnya tidak boleh. Namun tentu nih tidak berhenti sampai di situ, Pak. Ada kelanjutannya nih. Makanya Anda pakai wawu atop ini. Wawu atop itu huruf sambung yang punya fungsi kerjanya itu bahwa apa yang disyaratkan itu harus dilakukan secara berbarengan, tidak boleh dipisahkan gitu. Nah apa? Wa dan yuqimu, nah mereka senantiasa mendirikan. Ini kata mendirikan yang menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan sedang dan akan. Jadi perlu adanya keberlangsungan, perlu adanya istiqomah, Pak. Bahkan ini menggunakan bentuk jamak plural, menunjukkan bahwa sholat itu diperintahkannya dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah, Pak. Jadi salah satu rahasia kenapa kau menggunakan fi'il mudhari dalam bentuk jamak. Satu, sholatnya harus istiqomah. Yang kedua, pelaksanaannya pun itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi wa yuqimu, dan mereka senantiasa mendirikan as-sholata, sholat. Ini syarat yang kedua nih, untuk bisa terpelihara darah dan harta. Tidak berhenti sampai di situ, Pak. Ada syarat yang ketiga, wa dan yu'tu. Mereka senantiasa menunaikan, memberikan, mengeluarkan az-zakat, az-zakat. Tempo hari pernah kita sampaikan, salah satu rahasia menggunakan kata ata, yu'ti atau yu'tu, karena di situ ada sebuah pesan bahwa ketika berzakat itu atau apapun itu yang namanya ibadah harta, khususnya zakat, itu harus dilakukan secara sukarela, dilakukan dengan penuh keikhlasan, baik lahir ataupun batin. Zakat itu tidak boleh ada yang namanya unsur paksaan, tidak boleh adanya muatan politik gitu, tidak boleh ada orientasi lain kecuali mencari ridha Allah itu. Tidak boleh lisannya mengatakan saya zakat, tangannya mengeluarkan zakat, tapi hatinya punya niat merendahkan orang lain. Makanya menggunakan ata itu, ata yu'ti. Nah, 3 syarat ini gitu, atau manakala orang sudah melakukan 3 syarat ini, maka terpelihara, Pak, darah dan hartanya itu. Ini kalau kita lihat nih asbabul wurud, Pak. Asbabul wurud itu sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis ini gitu. Kalau Al-Qur'an namanya asbabun nuzul.
Jadi asbabun nuzul, asbabul wurud gitu Pak. Kalau hadis asbabul wurud, Al-Qur'an asbabun nuzul. Jadi ayat hadis ini Pak nih. Ini menurut para ulama gitu Pak. Ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah itu wafat, itu ada di antara para sahabat yang barangkali mungkin keilmuannya belum begitu terbina gitu. Keimanannya pun belum begitu terbina gitu. Nah, ketika mendengar Rasulullah itu wafat, mereka itu kembali Pak, ingin kembali kepada kekufuran gitu, ingin kembali kepada kemusyrikan. Kenapa? Karena mereka menganggap nih, terutama zakat itu diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah itu wafat, mereka beranggapan bahwa zakat itu berhenti Pak. Perintah zakat itu tidak berlanjut. Kenapa? Karena Rasulullahnya sudah meninggal. Padahal nih, Rasulullah dan keluarganya itu haram menerima zakat itu Pak. Catatan nih Pak ya. Rasulullah dan keluarganya itu haram menerima zakat. Kenapa haram menerima zakat gitu? Karena zakat itu kan para ulama mengatakan itu kotorannya orang-orang kaya gitu. Jadi kalau orang kaya dalam dirinya ada kotoran, dosa lah itu Pak. Dalam hartanya ada kotoran, barangkali dalam mendapatkan hartanya ada kesalahan-kesalahan yang tidak disadari. Nah, dibersihkannya itu dengan zakat itu. Nah, dengan alasan itulah sehingga Rasulullah dan keluarganya itu haram menerima zakat. Nah, tapi orang-orang yang tadi ya, ada sebagian sahabat yang belum mengetahui hal itu, menganggap bahwa zakat itu, atau kenapa diwajibkan zakat itu adalah untuk Rasulullah gitu. Jadi dalam zaman ayeuna mah zaman kerajaan semacam upeti lah gitu. Jadi mayar zakat ke raja lah itu. Anggapannya seperti itu. Maka dalam Islam itu katakan Rasulullah itu tidak boleh atau haram, mengharamkan diri dan keluarganya menerima zakat, kecuali beliau itu baru mau menerima hadiah Pak. Kalau hadiah mau, kalau zakat tidak. Nah, ketika Rasulullah itu wafat, banyak orang-orang itu yang hampir kembali murtad Pak, kembali kepada kekufuran, kemusyrikan. Salah satunya mereka itu tidak mau bayar zakat Pak. Ini kalau dikaitkan nih Pak, dikorelasikan dengan Al-Quran. Umpamanya dalam firman Allah surat Ali Imran. Nah, tempo hari pernah kita bahas tuh Pak. Ali Imran 144 nanti bisa dibuka tuh. Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau itu seorang rasul. Apa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika beliau Rasulullah itu wafat atau terbunuh, kalian itu akan kembali kepada kekufuran, kemusyrikan? Wa may yanqalib ala akibaihi
fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang kembali kepada kekufuran, kemusyrikan, maka kekufuran dan kemusyrikannya itu tidak akan merugikan Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan imbalan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Itu kalau mau dikaitkan dengan ayat itu. Jadi ketika Rasulullah itu dikabarkan wafat dalam perang Uhud, saat Rasulullah dikabarkan wafat, banyak umat Islam yang akan bergabung dengan orang-orang musyrik Mekah itu Pak, dalam perang Uhud tuh. Ketika Rasulullah di Madinah pada saat beliau sakit, lalu beliau dikabarkan wafat, cukup banyak juga sahabat itu yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka pada saat itu terjadi diskusi itu Pak. Terjadi diskusi antara Khalifah Abu Bakar yang baru saja diangkat waktu itu Pak, dengan Umar bin Khattab. Kenapa terjadi diskusi? Karena pada saat itu Abu Bakar bertekad akan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu. Saat itu Umar bin Khattab bertanya nih, wahai Abu Bakar, katanya, bukankah Rasulullah pernah bersabda, ini dalam hadis yang lain nih Pak, dalam hadis yang lain itu tidak ada yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, tapi begini saja, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, titik. Nah, di hadis yang lain ada yang begitu. Pada saat itu Umar bin Khattab membacakan hadis itu, wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah itu melarang kita memerangi manusia yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Apa jawab Abu Bakar? Aku akan tetap memerangi orang yang tidak mau mendirikan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat, sekalipun dia itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu Pak. Nah, maka di sini perlu kemampuan kita dalam mengkompromikan 2 hadis itu. Bagaimana mengkompromikannya? Di hadis yang lain nih Pak. Di hadis yang lain, ketika tidak ada kata yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, tidak ada kata perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, hadis itu berlakunya hanya untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang belum masuk Islam Pak, yang belum masuk Islam. Jadi orang kafir, orang musyrik yang belum masuk Islam, mereka akan selamat terpelihara darah dan hartanya kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup segitu aja, cukup. Kalau orang kafir, orang musyrik yang belum masuk Islam. Tapi bagi orang muslim, ini orang muslim nih, dia kan sudah bersyahadat Pak, sudah, maka dia dituntut untuk menunaikan kewajiban yang lain kalau sudah bersyahadat. Apa? 1, mendirikan sholat, 2, menunaikan zakat. Tahapannya begitu. Jadi kalau orang kafir, nih terjadi perang antara orang muslim dengan orang kafir, lalu orang kafirnya kalah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sudah berhenti. Mereka sudah mengakui kekalahan, siap masuk Islam. Langkah kedua, kalau sudah masuk Islam, mereka tidak cukup bersyahadat, harus mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu Pak. Nah, makanya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya akan memerangi mereka walaupun sendirian dan dengan merangkak gitu Pak. Karena kan berat sekali Pak, berat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat.
Namun cek bahasa kita mah begini, Umar, kalaupun kamu tidak mau bantu, saya sendiri yang akan memerangi mereka. Apa jawab Umar bin Khattab? Kalau begitu, apa yang engkau katakan benar, katanya. Saya akan ikut serta memerangi mereka bersama engkau, itu Pak. Kenapa? Kan begini Pak, Abu Bakar itu kan sifatnya lembut gitu Pak, lembut, penyabar gitu Pak. Orangnya itu apa ya, mudah sedih, mudah menangis, jarang marah gitu Pak. Berarti Abu Bakar itu mengatakan saya akan memerangi mereka walaupun sendirian, itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu serius sekali Pak, serius sekali. Beda kan Pak nih, orang kalau sering marah tidak aneh itu Pak, ketika dia itu marah tidak aneh. Tapi kalau orang itu jarang marah, itu jarang marah nih, lalu kemudian dia tiba-tiba marah, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang menjadikan dia marah itu sangat besar sekali. Nah begitu pula Abu Bakar pada saat itu begitu. Wahai Umar, sekalipun engkau tidak bantu, saya akan pergi sendirian untuk memerangi mereka. Nah makanya nih, dalam implementasinya nih, dalam ajaran Islam yang namanya sholat, yang namanya zakat dengan syahadatain itu Pak, itu merupakan 3 kewajiban yang sudah Allah paketkan gitu Pak. 3 kewajiban yang sudah Allah paketkan. Orang tidak cukup Pak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mendirikan sholat, tapi dia tidak menunaikan zakat. Atau orang tidak cukup hanya 2 kalimat syahadat dan sholat sementara zakat tidak. Atau orang tidak cukup 2 kalimat syahadat dan zakat, sholat tidak. Kan sok aya nu kitu banyak. Dia seorang muslim, rajin zakat, tapi sholat embung gitu. Aya nu kitu. Aya oge seorang muslim rajin sholat, tapi zakat embung. Aya nu kitu. Nah 3 hal ini nggak bisa dipisahkan. Jadi 3 kewajiban yang sudah Allah satukan tidak boleh diambil salah satunya, karena itu sudah satu paket gitu, satu paket. Makanya kalau kita lihat di ayat Al-Quran itu surat apa ya, At-Taubah itu Pak, nanti At-Taubah ayat 103 kalau nggak salah, itu perintahnya itu khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu khud, ambillah. Nah itu perintahnya itu ambillah itu Pak, ambillah sebagian dari harta mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang sudah masuk Islam Pak. Enggak boleh kita mengambil zakat dari orang kafir. Orang kafir syahadat juga belum, enggak mungkin bayar zakat. Tapi orang muslim mestinya diambil zakatnya itu. Tentu kalau mereka tidak mau zakat itu Pak, mestinya begitu. Dan tentunya itu kan harus ada sebuah lembaga Pak. Akhirnya kalau nggak ada lembaga gitu, ada orang kaya nih tidak mau zakat, ujuk-ujuk diambil lah, umpamanya ke Abah Ridwan, kebaut ke Abah Ridwan meureun. Didinya sahabah gitu. Jadi mesti ada sebuah lembaga yang menangani itu. Jadi ambillah sebagian dari harta mereka untuk apa? Untuk zakat, infak, sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Lalu kata Allah, wasallu alaihim, bersolawatlah kepada mereka.
doakanlah mereka. Jadi begini nih, orang yang zakat tidak mesti minta didoakan. Kalau mau minta didoakan nggak apa-apa, tapi tidak mesti minta didoakan. Tetapi orang yang menerima zakat, amilin lah katakanlah, itu dianjurkan untuk mendoakan yang bayar zakat, Pak. Kenapa dianjurkan? Inna sholataka sakanun lahum. Karena sholawatmu, doamu terhadap orang yang bayar zakat itu akan menenangkan, menenteramkan hati mereka, Pak. Jadi begini, orang kan kalau bayar zakat, awalnya nih Pak, awalnya hatinya itu gelisah. Awalnya. Kenapa? Karena setan kan membisiki. Aduh, iya duit ngurangan moal gitu beak mah. Aduh, iya modal kacokot. Moal gitu bangkrut mah gitu. Aduh, iya duit kacoceng. Kumaha isuk bayar motor, moal dijabel mah. Kayak gitu, Pak. Karena kegundahan itu, ucapkanlah doa itu, Pak. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda gitu. Ganti yang lebih baik gitu. Sehat, rezeki lancar. Kan gitu, Pak. Itu akan menenangkan Nah, jadi bagusnya begini dalam prakteknya. Yang zakat jangan menuntut untuk didoakan gitu. Tapi yang menerima zakat harus surti, Pak. Harus ngerti untuk mendoakan, bagusnya begitu. Ya doanya silakan saja pakai bahasa Sunda juga, bahasa Indonesia silakan. Nah, jadi bagusnya itu memang diambil tentu manakala yang bersangkutan mampu dan tidak mau bayar zakat. Atau mungkin perlu juga diperhatikan etika-etika yang lain. Karena begini, kadang kan dalam beribadah itu, dalam menjalankan ajaran Islam itu, yang namanya etika gitu ya, adat harus jadi pertimbangan juga. Kayak beginilah sepertinya etika itu. Orang mengambil infak sodakoh gitu Pak ya, dari umat Islam gitu. Kukurilingan gening make mobil. Jadi suudon kan eta si orang lain teh itu bener teh keur ngabangun masjid gitu kan gitu Pak. Masjidna di mana teu kaciri cenah gitu. Boa-boa imam lain keur ngabangun masjid. Nah, itu kan etika, di situ etika sebetulnya, Pak. Di satu sisi mungkin dia melaksanakan ayat, Pak, mengambil tadi khud min amwali, mengambil sedekah. Tapi di sisi lain menimbulkan kecurigaan orang lain. Karena barangkali bangunannya tidak kelihatan gitu. Tidak kelihatan. Beda nih kalau seandainya ngebangunnya di sini nih, kayak kita nih ngebangun di sini. Lalu kita minta sumbangan di depan masjid, kelihatan bangunannya, orang-orang tahu oh itu lagi bangun gitu ya. Iya mah ngebangunna di mana gitu, di Sumatera gitu ya. Mentaana di Jawa Barat kan jauh pisan itu. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu diperhatikan juga. Jadi mungkin ketika mengambil harta dari kaum muslimin itu harus berkaitan dengan momen yang tepat, Pak. Dilakukan dengan cara yang tepat juga. Kayak beginilah, kita meminta harta dari umat Islam dalam rangka bantuan kemanusiaan Palestina. Itu kan pas momennya, Pak. Masyarakat pun tahu oh ini Palestina ini sedang dianiaya, disiksa, dizolimi oleh orang-orang Yahudi Israel. Kita perlu bantu. Maka pada saat pengurus masjid mengumumkan, orang tahu oh di sana ada kejadian begitu. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan, Pak, supaya tidak menimbulkan
suudon atau kecurigaan. Walaupun tadi perintah ayat Al-Qur'annya itu ambillah zakat gitu. Tapi prakteknya itu kita perlu berpikir mencari cara yang terbaik gitu dalam prakteknya itu. Nah, jadi sekali lagi nih, kalau 3 hal tadi, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat sudah tertunaikan dengan baik tentunya. Ada kelanjutan hadisnya nih. Faida maka apabila fa'alu mereka melakukan dalika semua itu. Apa semua itu? 1 syahadatain, 2 mendirikan sholat, 3 menunaikan zakat. Asamu nih, ini jaminan dari Rasulullah nih. Asamu mereka akan terjaga, terpelihara minni dariku. Apa? 1 dima'ahum darah mereka. Wa amwalahum dan juga harta mereka. Illa kecuali bihaqil Islam. Kalau dalam bahasa kita bihaqil Islam itu kecuali dengan alasan syar'i gitu Pak. Atau kecuali dengan hak Islam. Berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Nah, apa alasan yang dibenarkan oleh Islam itu? Umpamanya nih Pak, ada orang yang sudah bersahadat, dia rajin mendirikan sholat, dia pun rajin menunaikan zakat. Lalu dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, dengan alat yang mematikan, atau pembunuhannya berencana. Kalau berdiri hukum Islam, dia dikisos Pak, dihukum mati itu. Itu yang disebut hakul Islam itu begitu. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sudah menikah, punya istri, lalu dia berzina. Kalau berdiri hukum Islam dirajam itu, berarti dia mati juga itu Pak. Itu hakul Islam itu. Dia sudah mengeluarkan 2 kalimat syahadat, menunaikan zakat, mendirikan salat. Lalu dia itu murtad itu. Murtad itu keluar dari ajaran Islam dengan sengaja tentu. Pokoknya saya tidak percaya yang namanya salat itu wajib, yang namanya zakat itu wajib. Nah, itu kalau ada pemimpin Islam, Pak, itu dipanggil, benar enggak kamu ngomong begitu gitu lah. Sadar tidak gitu. Itu diberi peringatan sampai 3 hari itu, 3 kali. Kalau dia itu yakin dengan ucapannya, itu hukumannya itu adalah hukuman qisas. Atau orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina, melecehkan Rasulullah. Kalau ada hukum Islam, hukuman orang yang menghina Rasulullah itu dibunuh itu Pak, bunuh. Makanya kita jangan salah bicara Pak. Ketika di suatu negara ada seorang pemuda, lalu dia membunuh orang yang menghina Rasulullah, ya kita jangan mencela mereka. Memang begitulah aturannya Pak, begitulah aturannya. Orang kudu mengadukung beperihan orang matawani kan gitu. Aturannya seperti itu. Walaupun tentu bagusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, bagusnya, cuman kan tidak ada kepemimpinannya. Kita lanjutkan nih. Jadi kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan, maka 2 kalimat syahadat, sholat dan zakatnya itu bisa gugur Pak. Bisa gugur kalau ada alasan yang membenarkan orang itu tidak terpelihara darah dan hartanya. Cuman ayat ini, hadis ini jangan disalahgunakan. Kenapa jangan disalahgunakan? Kan ada beberapa orang yang memahami begini. Karena dia itu orang kafir, dipaok we hartana, cenah gitu. Teu bisa tuh.
nganjuk motor ke orang kafir mal dibayar lah cenah. Da ieu eta mah orang kafir ieu. Ya teu bisa tuh. Itu salah menggunakan hadis itu. Atau melakukan kejahatan menjadikan hadis sebagai payung hukumnya, salah memahami itu, salah memahami. Wa hisabuhum, dan perhitungan mereka alallahi ta'ala, itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, ketika orang itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, kita kan tidak tahu Pak, apakah orang itu niatnya ikhlas atau tidak. Apakah orang itu niatnya biar jiwa dan hartanya terpelihara atau ikhlas karena Allah, tidak tahu. Nah makanya muncul kalimat ini, urusan dia ikhlas atau tidak, urusan karena Allah atau tidak, itu mah urusan Allah. Yang penting kita itu menilai seseorang itu lahiriahnya saja. Oh lahiriahnya orang itu sudah bersahadat. Oh lahiriahnya orang itu mendirikan sholat. Oh lahiriahnya orang itu menunaikan zakat. Berarti kalau begitu dia terpelihara darah dan hartanya. Jika muncul pertanyaan kenapa kok tidak ada perintah saum dan haji, nah itu Pak. Kok cuma 3 ini? Kan rukun Islam itu 5 gitu. Para ulama mengatakan begini, karena saum, nah itu. Saum berbeda dengan sholat dan zakat. Saum itu kan ibadah yang sifatnya itu berkaitan dengan waktu, momentum lah. Tahunan itu kan Pak. Saum Ramadan itu kan tahunan. Beda kan sholat setiap saat atau paling tidak sehari 5 waktu. Zakat itu walaupun tidak sesering sholat tetapi lebih sering dibanding dengan saum itu. Di samping itu yang namanya saum, ada yang namanya saum Pak, itu ada uzurnya sehingga ada kodok. Bagi yang sapar bisa diganti di hari yang lain. Bagi yang sakit bisa dikodok. Kan nggak ada kodok sholat, nggak ada. Nggak ada kodok zakat bagi yang mampu. Umpamanya orang mampu nih, orang yang mampu, lalu dia panen nih, panen padi lah. Zakatnya tahun hareupeun moal ayeuna teu bisa. Dia itu harus bayar zakat pas panen itu Pak. Saat dia panen itu. Saum bisa dikodok itu Pak. Begitupun dengan haji. Haji itu sekalipun wajib, tapi kan ada syarat. Syaratnya istitoah, mampu. Tidak ada syarat untuk sholat, tidak ada Pak. Sugan ieu mah gering tong ting sholat, nggak ada kan. Ieu mah miskin tong ting sholat, ada ya. Jadi sholat apa beda dengan haji itu? Haji itu sekalipun wajib tapi ada syarat istitoah. Nah, makanya tidak masuk kepada hadis ini sebagai 3 syarat untuk terpelihara darah dan harta terkait dengan saum dan ibadah haji itu. Nah, maka untuk itu ini nih para ulama mengatakan begini, salat dan zakat itu merupakan apa ya, rukun Islam yang betul-betul harus mendapatkan perhatian yang serius Pak. Kalau dikaitkan dengan kajian tafsir kemarin tuh, mendirikan sholat itu vertikal, kan kemarin ada 10 langkah untuk membangun keluarga samawa itu ya. Nah diantaranya ini nih 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi sholat itu lebih dominan vertikal gitu. Dan itu ibadah dengan jiwa dan raga. Hampir tidak pakai harta gitu, hampir. Atau boleh dibilang sholat itu ibadah yang paling gratis itu. Cek kasarna menu penting memboga baju bisa nutupan aurat dia sholat. Zakat itu ibadah yang sifatnya dominannya horizontal gitu Pak. Jadi
bangunan vertikalnya dikembangkan atau hubungan vertikalnya dibangun, hubungan horizontalnya dibangun di atas landasan 2 kalimat syahadat, itu terpelihara darah dan harta seseorang itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.